Selamat malam semua. Jumpa lagi kita kali ini masuk ke episode 3 Project Ekonomi, Pelajaran Negara dan Ekonomi. Untuk episode kali ini kita akan membahas MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Mengupas tuntas apa sih fungsi daripada perwakilan rakyat ini. Ya, jadi perwakilan rakyat itu ada empat ini: MPR, DPR, DPD, dan DPD. Sedangkan MPR sendiri kita tahu adalah anggota DPR dan DPD. Digabung, mereka juga anggota MPR. Kenapa seperti itu? Ya memang seperti itu. Kemudian MPR itu kan sidangnya nggak sering, sidangnya itu uh, satu kali setahun, setahun. Dan yang dibahas adalah kalau mau berhentiin presiden, mengangkat presiden atau merubah undang-undang dasar. Jadi memang jarang melaksanakan tugasnya, bukan sehari-hari ya PR. Nah, ini untuk wakil rakyat. Kata saya tadi, MPR ini isinya gabungan DPR dan DPD. Kemudian forum kenegaraan besar mengubah menetapkan undang-undang dasar, melantik memberhentikan presiden. Aneh saya kok nggak tengah kayaknya. Lalu bukan lembaga legislatif harian. Nah, kemudian DPR. DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Sama-sama dipilih lewat pemilu. Tapi bedanya apa? Banyak bedanya. DPR ini kan perwakilan rakyat untuk pemerintah pusat. Kalau DPD ini adalah perwakilan rakyat daerah untuk menyampaikan suaranya, suara daerah di kancah pusat, jadi itu mewakili suara daerah. Kalau DPR ini kan, tugasnya kan ada tiga nih, fungsi utamanya LAP, legislasi, anggaran dan pengawasan. Begitu juga DPD sebenarnya, nggak dari sini aja. DPD itu tugasnya juga LAM, legislasi, anggaran dan pengawasan, tapi cakupannya hanya terkait daerah. RUU tertentu, otonomi daerah, hubungan pusat, APBN. Ya, APBN ini terkait TKD, terkait transfer ke daerah, ya, terkait ya di dalam transfer ke daerah ada DBH dan kawan-kawan, pajak, SDA, pendidikan juga ada masuk di sini. Mereka bisa mengaspirasikan daerah terkait hal-hal tertentu saja, terutama hubungan pusat. Kalau DPR adalah pemerintah pusat, legislasi untuk buat aturan-aturan undang-undang, ya, anggaran dia juga yang menetapkan anggaran, maksudnya saat RAPBN kan, pengawasan ini yang paling penting seharusnya adalah mengawasi pelaksanaan negara oleh eksekutif. Nah, ini nih penyeimbang kekuasaan eksekutif. Nih MPR nasional, DPR nasional, DPD nasional, DPRD daerah. Sifatnya permusyawaratan. Kita, ya ini pasti ya. Nah, ini menarik nih. Jadi di DPR itu kita bisa bahas ya, ketika awal dia dia apa, terpilih, ketika awal terpilih berapa kursi itu langsung dibentuk praksi. Jadi praksi itu yang bentuk si partai politik pemenang pemilu. Jadi atas kader-kader dia yang duduk di DPR RI dibentuklah praksi, praksi partai ini, praksi partai itu. Kalau kedikitan dia praksinya gabungan. Kalau dia gede, misalkan fraksi PDIP, misalkan besar tuh, dia fraksi PDIP, fraksi Golkar.
Apa gunanya? Nanti ada berapa fraksi tadi, itu ngisi komisi dia. Jadi komisi satu misal tentang pertahanan, komisi 11 keuangan. Itu harus ada perwakilan fraksi. Jadi di dalam komisi itu ada perwakilan fraksi, setiap fraksi. Siapa yang nentuin ketua fraksi, wakil ketua fraksi? Partai politik. Nah, tapi ketika mereka sudah masuk ke dalam komisi 1 sampai 11 itu, kan masing-masing fraksi masuk tuh di komisi itu, ya kan? Masuk fraksinya. Partai politik nggak bisa ini lagi kan, karena sudah majemuk tuh di dalam komisi itu. Sehingga yang milih ketua komisi, wakil ketua komisi adalah anggota komisi itu sendiri. Ya, logikanya sama seperti ya Mahkamah Agung, ya kan? Yang milih adalah Hakim Agung itu sendiri. Nah, jadi gunanya praksi ini apa? Gunanya praksi itu adalah pembagian tugas. Karena kan pelaksanaan negara Indonesia ya kan tugasnya bercabang ya, banyak cabangnya. Ada kesehatan, ada eh, pertahanan, ada keagamaan, ada keuangan, ada investasi. Jadi urusannya banyak. Sehingga DPR RI itu dibagi menjadi komisi-komisi. Komisi 10, komisi 6 gitu. Masing-masing memiliki tugasnya, tugas pengawasan utamanya dan legislasi juga ya. Misal legislasi mengenai keuangan berarti komisi 11. Lagi pengawasannya juga komisi 11 seperti itu. Nih, penentuan anggota komisi tadi kan ketua fraksi. Nih, tugas komisi LAP sama. Ini kita ngebahas yang sering dibahas itu. Jadi kan DPR RI itu dipilih melalui pemilu ya, pemilu oleh rakyat. Akan tetapi ada juga mekanisme PAW yang kita sedang dengar, pergantian antar waktu. Yang sering menjadi pertanyaan, waduh demokrasi itu pergantian antar waktu. Misalkan ada anggota DPR RI yang meninggal dunia, mengundurkan diri atau dipecat gitu ya dari partainya, sehingga dia nggak bisa duduk lagi di DPR RI itu. Jadi gimana ininya solusinya? Diganti. Nah, untuk meluruskan sebagai literasi daripada masyarakat, jadi PAW itu nggak bisa sembarangan tunjuk, tapi adalah peserta pemilu sebelumnya yang suaranya itu di bawah daripada yang duduk gitu. Misal dia itu caleg ya dari parpol sama, dari dapil sama, mengikuti pemilu sebelumnya, dan dia itu peraih suara terbanyak berikutnya setelah yang duduk tadi. Nih contohnya seperti ini. Jadi artinya mekanisme PAW ini demokratis. Itu yang saya sampaikan. Nih, ini begini nih. Jadi eh, apapun dalam apapun negara kita itu nggak bisa ngomong beropini bla bla bla, nggak bisa. Semua ada di aturan. Jadi aturan mengenai MD3 ini, MPR, DPR, DPD, DPRD itu ada di Undang-Undang Dasar dan juga ada di Undang-Undang. Semua diatur di sini. Semua diatur di sini. Kita bisa baca satu persatu. Semuanya kita baca. Ya. Apakah ada tingkat turunannya? Ya, jadi itu DPR RI itu ya yang ingin kita tonjolkan sebenarnya adalah yang selalu saya gaungkan adalah fungsi pengawasan. Ya. Tapi itu nanti saja di episode lain, ya kan? Nah, terakhir DPD. Nah, DPD ini kan
sama saja ya dengan DPR. Ini fungsinya yaitu LAP, legislasi, anggaran dan pengawasan. Akan tetapi terbatas di subjek-subjek tertentu ini saja dia melakukan legislasi, melakukan anggaran dan melakukan pengawasan di ini saja, pajak, agama, pendidikan, BPD ya, hubungan pusat dan daerah, otonomi, hubungan pusat dan daerah. Tapi ada yang berbeda, DPD, anggota DPD sama anggota DPR RI dan DPRD. Kalau DPD nggak bukan dari partai politik, dia independen. Kemudian dia itu kumpulin KTP, dipilih pada pemilu ya, di kumpulin KTP, daftar di KPU, dipilih empat besar di setiap provinsi itu yang mewakili provinsi tersebut di pusat sebagai DPD ya, mungkin itu saja ya, karena ini juga merupakan pengetahuan yang sudah cukup umum, tidak perlu lebih lanjut ya didetilkan, nanti bakal terserempet-serempet di penjelasan-penjelasan lain. Jelas kita akan tetap akan membahas ini juga ya. Kira itu saja. Sampai jumpa di episode 4 Mahkamah Agung. Terima kasih.